Perkenalkan, nama saya Dr. Atan Pramana, MPD. Saya dari program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mengajar mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan materi perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di mata kuliah perencanaan pembelajaran pada pekan ke-15. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Kak, ada Ya, Pak. siapa? Rani. Oh, oke. Kenapa tidak masuk? Sakit Pak. Baik, terima kasih. Tolong bantuannya ya nanti di absensi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum. Nah, deskripsi singkat mata kuliah mengkaji dan memberikan pemahaman tentang konsep perencanaan dan pengembangan pembelajaran, model pembelajaran abad 21, desain pembelajaran efektif, belajar tuntas, pembelajaran langsung, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran penemuan, berpikir komputasi, konsep ilmu komputer dan soft skill, strategi pemecahan masalah, pembelajaran berbasis laboratorium, bahan ajar dan portofolio silabus, LPP, dan modul pembelajaran dari satu kompetensi dasar tertentu pada pendidikan menengah kejuruan oleh setiap mahasiswa. Capaian pembelajaran untuk lulusan yakni mampu mengembangkan program pengajaran di bidang teknologi informasi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Capaian pembelajaran mata kuliah menerapkan prinsip-prinsip desain instruksional dalam pengembangan kurikulum teknologi informasi yang responsif terhadap perubahan teknologi. Tujuan dari perkuliahan kita yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan langkah penyusunan perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum secara sistematis yang tepat. Mahasiswa mampu mengembangkan perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum sesuai karakteristik peserta didik dan capaian pembelajaran secara utuh, logis, dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dengan minimal kategori baik. Nah, materi kita itu juga ada kaitannya dengan SDGs. Ya, SDGs-nya khususnya SDGs 4, yakni pendidikan berkualitas. Deskripsinya, materi ini mendukung SDGs 4, pendidikan berkualitas melalui pengembangan perencanaan pembelajaran yang sistematis, inklusif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Pendekatan pembelajaran mendalam, pemanfaatan asesmen berkelanjutan, serta penyesuaian terhadap karakteristik peserta didik mendorong terciptanya pembelajaran bermakna, meningkatkan kualitas kompetensi, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Contoh penerapannya yang nantinya kalian harus bisa, yakni seorang guru menyusun rencana pembelajaran mendalam untuk memastikan setiap peserta didik mencapai capaian pembelajaran secara optimal. Manfaatnya mendukung pencapaian profil lulusan dan tujuan SDGs 4 melalui pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Nah, setelah ini kita akan masuk pada materi yang kita pelajari. Jadi tadi adalah target-target yang harus kita capai dalam pertemuan ini dan kaitannya dengan SDGs. Baik, selanjutnya perencanaan pembelajaran. Nah, itu kita ulangi sedikit, yakni proses sistematis dalam merancang tujuan, materi, metode, media, strategi, dan evaluasi pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian, apa sih tujuannya seseorang membuat perencanaan? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Tujuan dari perencanaan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Oke, itu rencana pembelajaran. Semisal kalau kita hubungkan dengan aktivitas kita sehari-hari, apa sih tujuan kalian membuat suatu perencanaan aktivitas? Ada yang tahu? Silakan. Yang lain? Nova, silakan. Mungkin agar aktivitas yang kita jalan itu lebih terstruktur. Lebih terstruktur ya, terencana juga. Lalu kalau ada masalah pada saat aktivitas itu dijalankan, punya alternatif-alternatif akan melaksanakan aktivitas seperti apa.
Jadi biasanya kalau kita melaksanakan aktivitas apapun tanpa perencanaan yang jelas, maka jika terjadi sesuatu itu kita akan bingung mau melaksanakan apa. Ya, lalu langkah selanjutnya juga bingung nanti aktivitasnya akan seperti apa. Ya, oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk keseharian juga itu membuat perencanaan agar aktivitas kita dalam satu hari itu jelas. Nah, itu aktivitas keseharian. Dalam pembelajaran, seorang guru wajib membuat rencana pembelajaran agar nanti pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas itu bisa lebih terarah, terukur, ya, dan bisa dipastikan berjalan sesuai dengan perencanaan tersebut. Nah, di materi yang saya jelaskan ini ada kata agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ya, jadi di situ bisa ditekankan bahwa tujuan pembelajaran itu adalah goal. Nah, apapun yang dibuat oleh guru, itu baik rencana pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, LMS, apapun itu, semata-mata untuk mengantarkan murid-muridnya itu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ada yang tahu definisi atau yang kalian pahami tentang efektif itu apa? Silakan. Ayo silakan, ada yang tahu? Ya. Kemampuan untuk mencapai sesuatu, Pak. Kemampuan untuk mencapai sesuatu. Kalau dari teks ini, mencapai sesuatu itu apa? Proses pembelajarannya mungkin, Pak. Proses pembelajarannya kurang tepat dari teks ini. Apa? Ya, silakan. Jangan takut-takut. Silakan disampaikan. Ya. Efektif itu tercapainya seperti Ya, kalau dari teks ini tujuannya, yakni tujuan rencana pembelajaran benar, Pak. bukan. Ya, dari tes ini tadi sudah jelas dan kegiatan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi target aktivitas rencana pembelajaran ini yakni untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu efektivitasnya, mencapai target yang diharapkan. Kalau efisien, Kalau efisien itu mencapai tujuan dengan waktu tenaga yang cukup singkat. ya tepat sekali. Jadi kalau efisien itu menghemat sumber daya. Ya, misalkan saya ibaratkan seperti seseorang yang memanah. Ya, kalau dia itu bisa memanah tepat sasaran dengan menggunakan 10 kali busur, dan busur ke-10 lah yang mencapai sasaran, itu berarti busur ke-10 itu yang efektif. Ya, tapi kalau seseorang pemanah A itu mencapai sasaran menggunakan 10 busur, sedangkan pemanah B mencapai sasaran dengan 7 busur, berarti pemanah B itu efisien karena menggunakan busur yang lebih sedikit. Ya, artinya efisiensi ini berhubungan dengan penghematan sumber daya, waktu, tenaga, biaya, dan sejenisnya itu. Ya, sehingga kalau untuk perencanaan pembelajaran yang paling urgent, efisiensinya adalah waktu, di mana aktivitas pembelajaran itu terbagi menjadi 3, yakni pembuka, inti, penutup. Semuanya itu harus selesai dalam waktu pertemuan tersebut. Ya, itu makna dari efektif dan efisien. Selanjutnya, Permendikbud nomor 13 tahun 2025 menegaskan bahwa tidak ada perubahan kurikulum. Tetap, jadi sekolah yang merasa nyaman menggunakan kurikulum Merdeka, ya silakan menggunakan kurikulum Merdeka. Begitu juga sekolah yang merasa nyaman menggunakan kurikulum K13, ya silakan menggunakan kurikulum K13. Catatannya, sekolah itu harus kompak. Jadi kalau semua guru itu menggunakan K13, ya K13 saja yang digunakan. Kalau kurikulum Merdeka, ya kurikulum Merdeka saja yang digunakan. Ya, jadi kita sebagai warga negara yang baik, nanti kalau kalian itu sudah menjadi pendidik ataupun guru, kalian harus mengikuti kebijakan dari pemerintah. Kebijakan apa yang berlaku pada tahun ini, ya itulah yang harus dijalankan. Tidak boleh ngeyel, tetap menggunakan yang disukai saja, tapi harus beraturan kebijakan yang ada. Lalu selanjutnya, pada kebijakan tersebut dikehendaki penerapan pembelajarannya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi kurikulumnya tetap,
Itu hanya pendekatan saja yang berubah menjadi pendekatan pembelajaran mendalam. Sehingga nanti untuk RPP atau modul ajarnya itu menjadi rencana pembelajaran mendalam, adalah perencanaan pembelajaran yang dikembangkan berlandaskan modul ajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, seorang pendidik ini memiliki tanggung jawab selain kemampuan mengajar atau tanggung jawab dalam mengajar ke murid-muridnya, juga harus mempersiapkan administrasi sebelum memulai pembelajaran. Ini beberapa administrasi yang harus dipenuhi, yang harus dibuat oleh guru sebelum mulai mengajar. Salah satunya yakni modul ajar. Ya, jadi modul ajar itu bukan modul untuk belajar atau isinya materi-materi dan soal, tapi modul ajar itu adalah nama lain dari RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, istilah modul ajar ini ditetapkan saat pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, kita masuk pada pembelajaran mendalam yang digunakan sebagai pendekatan ya pada saat ini. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi 3 hal utama inilah yang nantinya menjadi tolak ukur pembelajaran mendalam. Ya, berkesadaran. Guru harus membuat murid-muridnya itu sadar apa yang dia pelajari, apa yang dia lakukan selama proses pembelajaran tersebut. Sehingga berkesadaran itu minimal murid-murid harus tahu tujuan pembelajaran. Makanya itu kalau kalian membuat media pembelajaran, bahan ajar, atau LMS, itu jangan lupa disertakan tujuan pembelajaran. Seperti tadi juga yang saya tunjukkan di awal perkuliahan, saya mengingatkan bahwa perkuliahan hari ini itu mahasiswa akan mencapai tujuan ini. Lalu yang kedua adalah bermakna. Bermakna di sini artinya murid-murid itu harus mudah memahami apa yang dia pelajari, harus mudah memaknai apa yang dia pelajari. Nah, contoh mudahnya bagaimana membuat murid-murid itu paham apa yang dia pelajari, yakni dengan cara memberikan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan dia, dengan aktivitas keseharian dia. Ya, contohnya misalkan murid-murid hidup di lingkungan perkotaan dan diprediksi kemungkinan murid-murid itu tidak pernah ke desa atau tidak pernah ke pegunungan. Ya, sehingga sangat tidak cocok kalau dalam kondisi seperti itu murid-murid diberikan contoh daerah desa seperti apa, itu aktivitas desa seperti apa, atau di pegunungan seperti apa, itu karena mereka akhirnya tidak bisa memahami, tidak bisa menyerap dengan baik informasi tersebut karena tidak sesuai dengan aktivitas sehari-hari, apalagi tidak pernah ke sana. Jadi semakin bingung. Ibaratnya apa yang mereka tangkap itu hanya dibayangkan saja tapi tidak sampai. Ya, karena tidak pernah ke situ. Ya, sehingga diharapkan pada saat nanti membuat perencanaan pembelajaran, berilah contoh yang relevan dengan aktivitas atau kehidupan murid-muridnya. Ya, atau lingkungan aktivitas murid-murid tersebut. Itu bermanfaat. Yang terakhir adalah menggembirakan. Menurut kalian, menggembirakan itu asumsinya bagaimana? Silakan. Yang dikatakan pembelajaran menggembirakan itu menurut kalian seperti apa? Ya, Banyak praktek, Pak. banyak praktek menggembirakan. Iya. Banyak siswa itu kan suka teori. Oh gitu, ya memang biasanya aktivitas yang berhubungan dengan gerak itu senang sekali. Tapi kalau terlalu kebanyakan juga bingung, nggak bisa fokus. Ada lagi? Diberikan kebebasan untuk berkreasi sendiri. Diberikan kebebasan untuk berkreasi, ya, untuk menyampaikan ide-ide, untuk menyampaikan gagasan, ya bisa jadi juga seperti itu. Ada lagi, satu lagi, silakan. Silakan, Novan. Menggembirakan. Iya. Pembelajaran itu menyenangkan. Yang pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Atau interaksi guru dan murid itu lebih bebas. Oh, interaksi guru dan murid lebih bebas, ya. Nah, itu juga boleh, ya, adanya interaksi guru dan murid. Tapi yang dikatakan bebas itu harus hati-hati juga.
jangan terlalu kebablasan. Nanti akhirnya antara guru dan murid itu nanti terlalu dekat. Nah, kalau terlalu dekat, penghormatannya itu kurang, ya. Nah, biasanya kalau saya itu kalau diajak bercanda oleh murid, ya saya respon, tapi tidak lebih dari 3 kali. Karena takutnya kalau terlalu berlebihan nanti murid itu akan terbawa suasana, akhirnya ngajak bercanda terus. Nah, sehingga kalau sudah bercanda itu saya timpali 2 kali, itu ya sudah saya hentikan, cukup, kita kembali ke materi dulu. Nah, seperti itu juga. Atau pada saat murid-murid dirasa bahasa yang digunakan itu kurang ada rasa hormat terhadap gurunya, itu juga saya ingatkan kembali. Ya, tolong dipahami, walaupun kita dekat, tapi posisikan saya sebagai guru, kamu sebagai murid. Ya, rasa hormat itu harus tetap ada. Nah, di pembelajaran mendalam ini, menggembirakan juga bisa diartikan sebagai keadilan, ya, dalam mendapatkan perlakuan. Jadi guru itu harus adil. Semuanya diberi kesempatan yang sama untuk bertanya. Semuanya diberi kesempatan sama untuk menjawab, untuk memperoleh nilai yang maksimal. Tidak boleh diskriminasi, tidak boleh rasis. Dan murid harus merasa aman dan nyaman saat proses pembelajaran. Itu yang penting. Ya, jadi boleh saja kalau kita ingin pembelajarannya menggembirakan itu dengan bernyanyi-nyanyi, ya, atau sering mengadakan ice breaking, itu silakan. Ya, tapi tetap kita harus mengatur waktu yang tepat agar materi yang akan kita sampaikan itu bisa maksimal. Yang terpenting adalah tujuan pembelajaran juga bisa tercapai. Ya, jangan terlalu berlebihan. Itu adalah esensi utama dari pembelajaran mendalam, yakni berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Semua itu dilakukan melalui pola pikir, pola hati, pola rasa, dan pola rasa secara holistik dan terpadu. Selanjutnya adalah implementasi pembelajaran mendalam. Itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, di mana seorang guru itu merencanakan pembelajaran mendalam melalui refleksi terhadap diri sendiri, karakteristik dari murid, lalu materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Berikutnya, langkah kedua adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan pembelajaran dengan berprinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Ya, jadi nanti aktivitas utama kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran menggunakan pembelajaran mendalam itu terbagi menjadi 3 aktivitas, yakni memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Itu. Lalu tahap ketiga adalah asesmen atau penilaian. Asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga memahamkan konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan kehidupan nyata. Nah, ini adalah konsep utama dari pembelajaran mendalam. Ya, di sini ada bagian utama pembelajaran mendalamnya. Pembelajaran mendalam diharapkan nanti lulusannya itu tidak hanya menguasai pengetahuan, menguasai keterampilan, tapi juga memiliki kemampuan tambahan, yakni dimensi profil lulusan yang ada di 8 ini. Ya, yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu artinya ada materi-materi, ada aktivitas yang dihubungkan untuk membuat murid itu memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin bertambah. Ya, itu harus ada. Dan ini bukan aktivitas yang rutinan. Jadi dimensi profil lulusan itu dihubungkan dengan materi, aktivitas pembelajaran yang khusus dalam pembahasan pertemuan dari itu. Ya, jadi bukan rutinan, misalkan mengucapkan salam, membuka dan menutup itu, lalu berdoa. Nah, itu aktivitas rutinan, tidak masuk di sini. Lalu yang kedua adalah keluargaan. Ya, bagaimana menumbuhkan rasa cinta tanah air, menumbuhkan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, itu jika muncul dalam materi atau aktivitas pembelajaran, maka nanti diasumsikan murid akan memiliki keluargaan yang baik. Selanjutnya ada kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Nah, itu semua itu bisa ada, bisa tidak ada dalam setiap materi yang ada. Ya, lalu berikutnya, ya, ini poin tadi. Poin utama, inti dari pembelajaran mendalam, ini bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Nah, aktivitas itu semua itu akan dijalankan pada proses pembelajaran
yang dibagi menjadi 3 tahapan, yakni memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Nah, 3 aktivitas pembelajaran ini itu nanti akan didukung oleh praktek pedagogis yang dipilih guru itu apa. Ya, harus disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu lingkungan pembelajaran bisa diolah sedemikian rupa, ya, sesuai dengan aktivitas yang ada. Lalu pemanfaatan digital. Nah, pemanfaatan digital apa saja perangkat digital yang digunakan guru selama proses pembelajaran. Ya, yang terakhir adalah kemitraan pembelajaran. Siapa saja yang diminta untuk berkolaborasi dalam pembelajaran secara langsung, ya, yang harus hadir, yang harus berkolaborasi dengan murid juga. Jadi tidak hanya misalkan orang tua yang melihat muridnya belajar atau mengawasi muridnya belajar, orang tua harus ikut membantu berdiskusi dengan muridnya atau anaknya itu pada saat proses pembelajaran. Itulah bisa dikatakan sebagai mitra pembelajaran. Nah, berikutnya rencana pembelajaran mendalam itu ada assessment, ada pengalaman belajar, ada desain pembelajaran, ada identifikasi belajar. Ya, kesimpulannya, materi perkuliahan hari ini itu membahas perencanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka yang digunakan saat ini. Ya, sesuai dengan undang-undang yang ada itu dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Lalu, perencanaan pembelajaran itu merupakan proses sistematis dalam merancang tujuan, materi, model, aktivitas, dan asesmen agar pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Penyusunan rencana pembelajaran mendalam dilakukan melalui identifikasi karakteristik peserta didik, desain pembelajaran kontekstual, pengalaman belajar reflektif, dan asesmen berkelanjutan untuk mencapai profil lulusan secara holistik. Nah, itu yang kita pelajari pada pembahasan materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, untuk FTM tersebut apakah disusun untuk setiap pertemuan atau setiap unit atau pembelajaran? Oke, pertanyaan bagus sekali. Ya, saya ulangi. Pertanyaannya, apakah RPM dikembangkan atau dibuat satu pertemuan atau pada lingkup tertentu? Ya, RPM itu dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kalau tujuan pembelajaran itu dirasa bisa tercapai dengan mengadakan 3 kali pertemuan, maka satu RPM di dalamnya itu berisi 3 pengalaman belajar. Ya, jadi satu RPM nanti di dalamnya ada isinya memahami, mengaplikasikan, merefleksi itu 3 kali. Ya, namun perbedaannya ada di asesmen. Nah, asesmen itu kan ada 3 yang utama. Ada asesmen pra pembelajaran sebelum mulai pembelajaran, ada asesmen proses, ada asesmen akhir pembelajaran. Nah, asesmen pra pembelajaran pasti di pertemuan awal. Ya, kalau satu pertemuan enak, berarti di awal pembelajaran itu diadakan pra asesmen. Nah, tapi kalau di 3 pertemuan, ya pra asesmen itu di pertemuan pertama saja. Lalu proses pembelajaran atau asesmen proses pembelajaran itu dilaksanakan selama proses pembelajarannya. Jadi 3 pertemuan ya 3 kali itu bisa dilaksanakan. Ya, asesmen proses pembelajaran itu bisa berupa tanya jawab, diskusi, aktivitas praktek, dan sejenisnya itu. Lalu yang terakhir ada asesmen akhir pembelajaran. Nah, itu dilaksanakan di akhir. Jadi kalau ada 3 kali pertemuan, asesmen akhir pembelajaran dilaksanakan di pertemuan ketiga, di sesi yang terakhir. Nah, semua itu acuannya adalah tujuan pembelajaran. Bagaimana mengembangkan asesmen, bagaimana menentukan jumlah pembelajaran atau jumlah pertemuan, kedalaman materi, ya semuanya acuannya adalah tujuan pembelajaran. Jadi apapun yang dibuat oleh Bapak Ibu guru itu semata-mata untuk mengantarkan murid-muridnya mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Ya, oke, satu pertanyaan lagi. Silakan. Silakan, seputar yang sudah dijelaskan. Ya. Kalau dalam tujuan pembelajaran mungkin satu bisa dicapai dengan beberapa metode. Ya. Dan pembelajaran satu bisa dipakai dengan beberapa metode pembelajaran. Kalau kita sebagai guru, bagaimana menentukan metode yang tepat buat tujuan pembelajaran yang mau dicapai secara efektif dan efisien? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Terima kasih.
bagaimana pemilihan metode yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang harus dipahami dalam tujuan pembelajaran itu ada kata kerja operasional. Ya, itu merujuk pada ranah kognitif, afektif maupun juga psikomotor. Ya, jadi kalau kognitif itu C1 sampai C6, psikomotor B1 sampai B5. Ya, kalau afektif A1 sampai A berapa? A5 juga. Nah, itu kata kerja operasionalnya itu apa? Kalau kata kerja operasionalnya itu ranahnya kognitif, berarti metodenya metode yang tepat untuk mengajarkan teoritik itu apa? Ya, tapi kalau kata kerja operasionalnya dengan tujuan pembelajaran itu mengarah pada praktek, metode yang tepat untuk memaksimalkan praktek itu apa? Nah, jadi pahami kata kerja operasionalnya, pahami batasan masalahnya, dan kedalaman tujuan pembelajaran itu. Ya, itu sampai mana? Karena dalam membuat tujuan pembelajaran yang baik, itu baiknya menggunakan model ABCD. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, D itu degree. Ya, acuannya itu. Ya, jadi penetapan metode tadi itu ada hubungannya dengan behavior. Ya, dipahami kata kerja operasional. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tugas untuk pertemuan hari ini yang akan dikumpulkan sebagai tugas akhir di semester ini. Ya, tugasnya dapat dilihat di LMS pada pertemuan ke-16. Ya, karena nanti dikumpulkan pada pertemuan ke-16, maka tugasnya juga saya taruh di pertemuan ke-16. Ini ada beberapa hal yang saya tambahkan, yakni ketentuan umum capaian pembelajaran, lalu ada panduan pembelajaran dan asesmennya, nanti dijadikan panduan untuk membuat rencana pembelajaran mendalam. Ini ada undang-undangnya tadi secara rinci bisa dipelajari. Lalu ini template modul ajar pembelajaran mendalam yang bisa digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran mendalam tadi. Nah, tugasnya itu kalau diklik di sini ada tujuan tugas, deskripsi tugas, langkah-langkah mengerjakan tugasnya, dan format keluaran tugas. Ya, nanti silahkan dikumpulkan minggu depan sesuai dengan waktu pembelajaran yang ada. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak ada Pak. Cukup ya, nanti silahkan dibaca, dipelajari tugasnya. Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan menghubungi saya secara langsung, bisa menggunakan kontak WA saya. Kita kembali. Nah, setelah kesimpulan kita tutup. Semoga langkah kecil hari ini menjadi awal lompatan besar dalam menumbuhkan rasa ingin tahu dan berpikir mendalam. Ya, setelah kalian mengerjakan tugas rencana pembelajaran mendalam, saya berharap kalian sudah memiliki gambaran bagaimana nanti aktivitas jika kalian melaksanakan pembelajaran. Nah, demikian materi pada perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan kembali, jika ada yang tidak dipahami, entah itu tentang tugas ataupun tentang materi, silahkan menghubungi saya, bisa bertemu secara langsung atau via WA. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.